أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المرتدون ولو كره الظالمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله ثم الحمد لله. Sidang Idul Fitri yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana Allah Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita hingga pada waktu ini, waktu yang kita tunggu-tunggu. Hingga saat ini banyak kaum muslimin mengharapkan untuk mendapatkan hari yang sangat agung ini. Hari raya, hari merdekanya orang-orang mukmin, hari raya, hari merdekanya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana pada hari ini kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita sebagai seorang muslim yang sejati, murni daripada kesalahan, murni daripada dosa, murni daripada amarahnya Allah Ta'ala. Di samping itu juga ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kesedihannya. Sedih tatkala saudara-saudara kita yang dulu-dulu mengharapkan ingin mendapatkan bulan yang agung ini, ingin sholat berjamaah kita pada pagi hari ini, tetapi keinginan mereka ada yang mendahului, yaitu ajal. Bila jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa la yastakhiruna sa'ah, maka tidak bisa diakhirkan walaupun hanya sedetik saja, sesaat saja, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Orang-orang mereka di luar sana sebelum bulan Ramadan mengharapkan untuk dapat menikmati puasa bulan Ramadan, ingin merasakan kenikmatan berkumpul pada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, anak familinya, ibu bapaknya, tetapi tidak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kesedihan yang luar biasa. Dan sebagian daripada kita di sini pulang dari rumah yang dulunya menjabat tangan kedua orang tua kita, meminta maaf, memohon ampun kepada mereka supaya dosa-dosa kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebagian mereka tidak menjumpainya lagi karena orang tua yang sebagian yang lain telah mendahului mereka. Maka hadirin sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Maka karunia inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan ini, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang mana apabila seseorang mendapatkan kenikmatan hidup saja, tetapi dia tidak diberikan kenikmatan iman, maka mustahil dia datang ke dalam masjid ini dan menunaikan sholat berjamaah bersama kita. Maka hadirin sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala, kerinduan inilah, kesedihan inilah yang dapat kita hilangkan dengan kita bertakbir kepada Allah Ta'ala. Dari pada maghrib tadi malam, kita ini disunnahkan untuk mengucapkan takbir kepada
musibah kehilangan hartanya, tetapi Allah masih ada di hati mereka. Kemudian sebagian anaknya telah meninggal dunia, tetapi ada di hati mereka, Allah masih ada di hati mereka. Inilah fungsi daripada Allahu Akbar walillahil hamd. Maka bulan Ramadan yang penuh istimewa ini telah berlalu, yang mana di dalamnya terdapat puasa, kemudian kita istiqomah menunaikan sholat berjamaah, isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah. Amalan kita meningkat, bacaan Quran kita meningkat, zikir kita meningkat, bahkan kita toleransi kita meningkat, bahkan pemikiran kita sudah berubah, dan kita terhadap saudara-saudara kita saling mencintai, yaitu dengan menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bulan telah berlalu, kata Nabi SAW, la tarji'al ayyamul lati madat, la tarji'al ayyamul lati madat, la tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang telah lalu ini tidak akan bisa kembali lagi. Yang lalu biarlah yang lalu, dan yang akan datang inilah yang akan kita dapat. Maka ada yang sama-sama mengharap dari Allah Ta'ala, tetapi ada yang sama-sama mengharap dari Allah Ta'ala. Bulan puasa telah berlalu, tetapi nilai-nilai bulan Ramadan ini masih bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada bulan-bulan yang agung, bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab dan sebagainya macamnya, masih banyak. Maka tidak ada putus asa kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu mati sampai kamu ini betul iman kepada iman. Wala Allah Ta'ala betul-betul kamu Islam. Maka ada yang sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala di habis bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi iman kita, Islam kita, amaliyah kita yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka salah satunya ada yang sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala, yang penting kita bawa dalam nilai-nilai bulan Ramadan ke dalam bulan-bulan yang lainnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Yang mana pada bulan Ramadan kita ini sangat takut kepada Allah Ta'ala. Yang makanan yang haram, yang makanan yang halal kita tidak sentuh, minuman yang halal kita tidak sentuh, bahkan istri yang halal yang kita nikahi secara halal tidak kita sentuh pada bulan Ramadan pada siang hari. Kenapa? Takut kita kepada Allah Ta'ala, karena ada larangan, ada perintah Allah Ta'ala untuk menjauhi sementara pada bulan Ramadan. Maka ketakutan inilah yang harus kita tanam dan kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ayah kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, maka ia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau anak takut kepada Allah Ta'ala, maka tidak ia akan menyia-nyiakan orang tuanya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimahullahu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dia mendapatkan, maka celaka kata Nabi, seorang yang bertemu kedua orang tuanya yang sudah tua, sudah pikun, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, tetapi kedua orang tuanya tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena anak yang durhaka, anaknya menjadikan ibunya, orang tuanya sebagai pembantu, orang tuanya dijadikan sebagai alat untuk mengemis, orang tuanya dijadikan sebagai alat belas kasihan orang lain. Maka banyak dikatakan Nabi pada suatu saat nanti telah tanda-tanda hari kiamat yang mana seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Seorang ibu melahirkan anak yang ketika anak itu sudah dewasa, anak itu mendurhakai orang tuanya, bahkan anak itu tidak menghormati orang tuanya sebagaimana dia menganggap orang tuanya sebagai budak. Maka hadirin sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala, kalau seorang pemimpin takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan memakan hak rakyatnya, tidak akan menzalimi rakyatnya. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin, maka setiap pemimpinan kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala.
kamu pimpin berapa desa, dulu kamu pimpin berapa rakyat. Maka ditanya ketika tidak adilan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, maka semuanya akan dituntut, dilemparkan kepada si orang pemimpin tersebut kesalahan-kesalahan rakyatnya. Kemudian dosa-dosanya akan dihabiskan, dialihkan kepada rakyat-rakyat yang ia sanggih. Berbeda dengan pemimpin orang-orang terdahulu, pemimpin kita, Khalifah Rasyidin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang begitu takutnya kepada Allah Taala, dia mengajak seorang hamba sahayanya yaitu Aswad berkeliling di tepi kota Madinah. Maka tatkala itu dia melihat sebuah gubuk, sebuah kemah yang ada cahaya lampunya. Kemudian dia datang kepada kemah tersebut. Kemudian tatkala sampai di kemah tersebut dia melihat ada seorang wanita dan anak-anaknya yang sedang tertidur. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada wanita itu, "Wahai wanita, apa yang kamu masak dalam tengku itu?" Maka wanita itu mengatakan, "Saya hanya memasak air saja untuk menyenangkan anak saya kelaparan supaya mereka bisa tidur." Maka tatkala itu ia menangis, Sayyidina Umar menangis. Maka tatkala itu mengatakan, "Sayyidina Umar, khalifah kami memiliki seorang Amirul Mukminin, tetapi dia tidak mengetahui keadaan kami." Kenapa wanita itu tidak tahu yang datang kepada Sayyidina Umar? Maka tatkala itu Sayyidina Umar kembali ke Madinah, kemudian memasukkan ke dalam karung gandum, kemudian minyak, kemudian korma dan sebagainya macamnya. Kemudian tatkala sudah dibuatkan satu karung besar, kemudian dia memerintahkan kepada hambanya, "Wahai Aslam, angkat ini karung, angkat ini gandum ke punggung saya." Maka pelayan yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, biar saya saja yang memikul ini beban. Biar saya saja yang membawa ini makanan." Kata Sayyidina Umar, "Wahai Aslam, apakah kamu mau memikul dosa saya di hadapan Allah Ta'ala? Biar saya saja yang memikul ini, karena ini adalah tanggung jawab saya dan itu adalah rakyat saya." Maka tatkala itu Aslam tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini adalah perintah Amirul Mukminin. Maka tatkala itu diangkatnya beban punggung Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dibawalah dari kota hingga ke kemah yang ada wanita beserta anak-anaknya tadi. Ketika sampai di sana, beliau dengan tangan mulia beliau, dengan tangan kekhalifahan beliau ada Amirul Mukminin, pemimpin seluruh orang yang Islam, orang beriman. Tetapi beliau memasak dengan tangan beliau sendiri. Beliau masukkan gandum, masukkan kurma, masukkan minyak sampai sedikit dalam tengkunya, kemudian diaduk-aduk. Bahkan janggut beliau terkena asam-asam daripada api tersebut. Kemudian tatkala sudah matang, beliau menyediakan untuk anak-anak tersebut. Kemudian dibangunkan anak-anaknya. Mereka makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya, karena kelaparan, tidak makan berhari-hari. Maka tatkala itu Sayyidina Umar merenung dulu sebentar melihat keceriaan anak-anak itu. Maka ia berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, tahukah kamu kenapa saya dulu sebentar di sekitar anak-anak tersebut?" Maka Nabi SAW katakan, "Tadi saya dulu ketika saya baru datang di sini, saya melihat mereka dalam keadaan kesedihan, kelaparan, tidurnya karena lapar, bukan karena kenyang. Tidak seperti kita sekarang, tidur kita karena kekenyangan. Tetapi ketika itu Sayyidina Umar melihat tidur mereka karena kelaparan. Maka sekarang saya duduk di sini karena saya ingin melihat mereka ceria, berteriak-teriak karena kekenyangan." Inilah khalifah pemimpin orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah Ta'ala, takut akan azabnya Allah Ta'ala pada yaumul akhir kelak. Maka sekarang yang memiliki jabatan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, maka jangan semenang-menang kita memiliki jabatan hanya untuk menumpuk harta kita. Jangan semata-mata kita memiliki jabatan untuk menindak yang lemah. Jangan semata-mata kita memiliki jabatan untuk memperdaya diri kita, membangga-banggakan, "Oh, saya ini presiden, saya ini bupati."
kelak kalian akan merasakan khalidina fiha, yang mana di akhirat tidak akan ada batas waktunya. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Kalau dapat azab, azabnya kekal. Kalau dapat akhirat yang surga, maka surganya pun kekal. Kemudian hadirin sama-sama mengharapkan Allah Taala, takwa ini penting kita bawa. Yang mana seorang Habil, anak Nabi Adam SAW, ketika itu seorang saudaranya ingin membunuh saudaranya yaitu Habil, maka diabadikan dalam Al-Quran, la'in basatta yadaika ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka litaqtulani inni akhafullah. Maka tatkala Habil ingin mengayunkan tangannya kepada berkata Habil, la'in basatta yadaika ilayya, andaikan engkau ayunkan tanganmu kepada saya atau untuk membunuh saya, ma'ana dibasiti yadiya ilaika, maka saya kata Habil tidak akan membalas. Kenapa? Inni akhafullah, karena sesungguhnya saya takut kepada Allah Ta'ala. Habil dia sehat fisiknya, jasmaninya sehat, tidak ada kekurangan sama sekali, tetapi karena ketakutannya kepada Allah Ta'ala, dia takut bila mana dia membalas maka dia akan dikenakan oleh Allah Ta'ala. Maka sekarang banyak orang yang menzalimi tanpa merasakan kasihan, tanpa merasakan bersalah, seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Rakyatnya kelaparan di pinggir sana, rakyatnya banyak yang tidak memiliki pakaian, rakyatnya banyak yang menangis karena rumahnya tidak ada, atapnya langit, lantainya tanah, kedinginan. Saudara kita di sana di Palestina, mereka di musim dingin sangat kesusahan. Mereka ketika musim panas sangat kepanasan, rumah mereka dihancurkan, makanan-makanan mereka tidak ada, bahkan ada sebagian yang makan rumput saja tidak ada yang makan. Kita sekarang berpoya-poya menikmati harta kita tanpa sedikit pun kita memikirkan saudara kita yang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah saudara. Seorang iman, seorang Islam adalah sebagaikan satu jasad, yang mana ketika kepalanya sakit maka kakinya merasakan sakit, tangannya sakit maka kepalanya pun sakit. Begitu dengan orang Islam, kita harus merasakan penderitaan mereka, penderitaan kelaparan mereka, penderitaan kedinginan mereka. Maka tidak cukup untuk itu saja, maka diperintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita. Maka dalam bulan Ramadan ini ada hikmahnya, ada nilai-nilai pada bulan Ramadan. Kita diajarkan untuk menginfakkan, untuk memberikan sebagian daripada harta kita untuk saudara-saudara kita. Tetapi ingat kata Allah Ta'ala bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan hartanya, bagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah Ta'ala. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan orang-orang yang mengumpulkan harta emasnya, wal fiddah, dan peraknya, wa la yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fi sabilillah, jalan Allah Ta'ala, fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Kabar gembira di sini maksudnya sindiran kepada kita bila mana kita tidak hendak mengeluarkan harta kita untuk fisabilillah. Bahkan Rasulullah SAW katakan, "Amin rajulin," tidak ada seorang laki-laki lau makin dia memiliki harta, wala yu'addi haqqa malihi, dan tidak menunaikan hak hartanya, tidak mengeluarkan zakat malnya, zakat hewannya, zakat perkebunannya, zakat fitrahnya, illa ju'ila lahu tauqan, kecuali dijadikan baginya ular di unukihi, kemudian dililitkan di lehernya, wa huwa yaqimu min, kemudian orang tersebut lari daripada ular itu, wa huwa yutminu, tetapi ular itu terus mengikutinya. Inilah harta kita kelak
yang mana kita ini kumpulkan, yang kita banggakan, tidak kita infakkan di jalan Allah Ta'ala, maka ingat kata Allah Ta'ala, yauma yuhma alaihim, yauma yuhma, maka tatkala mereka akan harta-hartanya ditimpakan, harta-harta mereka ini dibakar oleh Allah Ta'ala, daripada emasnya, mobil mereka dibakar oleh Allah Ta'ala, tanah perkebunan berhektar-hektar dibakar oleh Allah Ta'ala dengan api jahannam. Watukwa biha, kemudian dengan hasil bakaran tanah-tanah mereka, harta-harta mereka yang dibentuk-bentuk dikumpul-kumpulkan itu, watukwa biha, kemudian dijadikan alat setrika, jibahuhum, disetrikakan di muka-muka mereka, wajunuhum, dan lambung-lambung mereka, wazuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah Ta'ala. Inilah yang kalian kumpulkan di dunia ini. Hadza ma kanastum, inilah yang kalian kumpulkan untuk diri kalian. Lalu kuma kuntum takdirun, maka rasakanlah apa yang kalian kumpulkan. Maka sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama mengharap dengan Allah Ta'ala daripada bulan Ramadan ini yang kita lewati, maka nilai-nilai inilah yang kita bawa keluar. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ketakutan kita kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan kita bawa keluar. Jangan sampai hanya terhenti pada bulan Ramadan. Belum tentu kita akan mendapatkan bulan Ramadan selanjutnya. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat Bapak Ibu. Kemudian ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki apa-apa pada hari raya ini. Maka untuk itu hari ini sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala, Allah beri kelaparan kita, yaitu mengenai adalah Allah memudahkan diri kita untuk menyalurkan bakat kita, bukan untuk kita membutuhkan harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum ila wa minkum wassalam.